Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Susjidea Putri. Selamat datang di video tugas saya yang kali ini akan membahas tentang analisis kesalahan dan miskonsepsi dalam menentukan rasio atau perbandingan matematika. Nah, baik, sekarang saya akan mulai dengan pembahasan pertama mengenai dengan definisi dari kesalahan. Apa sih sebenarnya definisi dari kesalahan? Oliver tahun 1989 menyatakan bahwa kesalahan adalah jawaban yang salah karena perencanaan yang tidak tepat dan tidak sistematis yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Atau dengan kata lain, kesalahan adalah jawaban yang secara aktual salah dalam menjawab soal. Nah, ini merupakan tabel faktor dan indikator kesalahan siswa. Selanjutnya, definisi dari miskonsepsi. Apa sih sebenarnya definisi dari miskonsepsi? Miskonsepsi adalah bentuk kesalahan dalam memahami konsep matematika dan menyelesaikan soal-soal matematika. Kesalahan bisa terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Sedangkan menurut Fitri tahun 2018, kesalahan konsep atau miskonsepsi merupakan salah satu jenis kesalahan dalam memahami konsep matematika. Nah, ini merupakan indikator dari miskonsepsi. Nah, terdapat 3 soal yang diberikan kepada 15 peserta didik. Setelah melakukan analisis terhadap jawaban peserta didik, ditemukan bahwa 6 dari 15 peserta didik mengalami kesalahan atau miskonsepsi. Jawaban peserta didik yang benar telah diurutkan di bagian awal, sementara jawaban peserta didik yang mengandung kesalahan atau miskonsepsi berada di bagian akhir. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, terdapat 9 dari 15 peserta didik tidak terdapat kesalahan atau miskonsepsi. Semua jawaban yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Teman-teman, berikut ini adalah 6 peserta didik yang mengalami kesalahan atau miskonsepsi. Pada jawaban soal pertama, peserta didik ke-10 terjadi miskonsepsi terjemahan, yaitu kesalahan dalam penulisan angka pada langkah penyelesaian, sehingga menyebabkan perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diketahui pada soal, yaitu kelereng Andi banding kelereng Budi sama dengan 12:15, bukan 13:14, begitupun sebaliknya.
Selanjutnya, pada jawaban soal kedua terjadi miskonsepsi konsep dalam mengubah satuan, di mana pada soal diminta untuk mengubah satuan ke dalam sentimeter, namun peserta didik tidak dapat mengubahnya dengan benar. Peserta didik tidak memahami cara tepat untuk mengonversi satuan sesuai dengan yang diminta. Nah, selanjutnya pada jawaban soal ketiga, peserta didik mengalami miskonsepsi perhitungan. Peserta didik telah menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, namun terjadi kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, meskipun prosesnya sudah benar. Selanjutnya, pada peserta didik ke-11, pada soal pertama terjadi miskonsepsi terjemahan, yang dimana peserta didik salah dalam mencatat informasi yang diketahui pada soal. Seharusnya Andi bukan mempunyai 16 kelereng, tapi pada soal sebenarnya diketahui 12 kelereng. Dan Budi seharusnya mempunyai 15 kelereng, sehingga mengakibatkan kesalahan awal dalam proses penyelesaian dan mengakibatkan jawaban tidak tepat. Selanjutnya, pada jawaban soal kedua dan ketiga, peserta didik ke-11 terjadi kesalahan penulisan jawaban atau encoding. Peserta didik telah mengikuti langkah-langkah penyelesaian dengan benar, namun terjadi kesalahan pada bagian perhitungan yang menyebabkan hasil akhirnya salah. Selanjutnya, pada peserta didik ke-12, pada jawaban soal pertama, peserta didik ke-12 mengalami miskonsepsi terjemahan. Peserta didik tersebut tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat data atau angka yang relevan yang harus ditulis sebagai dasar penyelesaian. Hal ini menyebabkan kesalahan pada tahap awal penyelesaian. Untuk selanjutnya, pada jawaban soal kedua dan ketiga sama-sama terjadi miskonsepsi berhitung, karena peserta didik ke-12 tidak memahami cara menentukan rasio perbandingan, sehingga jawaban akhirnya salah. Nah, untuk selanjutnya pada peserta didik ke-13, pada soal pertama, peserta didik ke-13 terjadi kesalahan membaca atau reading, yang dimana peserta didik salah dalam menuliskan informasi yang diketahui pada soal. Ini menggambarkan secara jelas bahwa kesalahan terjadi pada tahap awal, yang pada akhirnya berdampak pada langkah-langkah berikutnya. Pada jawaban soal nomor 2, peserta didik terjadi miskonsepsi konsep, yang dimana peserta didik tersebut tidak mampu menyamakan satuannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan penyelesaian. Pada jawaban soal nomor 2, seharusnya 5 desimeter diubah ke sentimeter, yaitu dikali dengan 10, jadi hasilnya 50 cm. Untuk jawaban soal nomor 3, tidak terdapat kesalahan atau miskonsepsi. Jawaban yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada peserta didik ke-14, semua jawaban soal terjadi miskonsepsi berhitung. Ketiga jawaban soal tersebut, peserta didik mengalami kesulitan berhitung dalam memberikan jawaban yang tepat di akhir penyelesaian. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam konsep yang diajarkan. Selanjutnya, pada peserta didik yang terakhir atau peserta didik ke-15, pada jawaban soal pertama terjadi miskonsepsi perhitungan, yang dimana peserta didik ke-15 terjadi kesalahan dalam perhitungan pada bagian akhir, meskipun langkah-langkah atau cara penyelesaian yang digunakan sudah benar. Pada jawaban soal nomor 2, peserta didik terakhir terjadi kesalahan pemahaman proses atau proses skill, yaitu pada jawaban soal kedua hanya mampu diselesaikan setengah jawaban saja. Mungkin dikarenakan peserta didik tersebut belum mengetahui atau memahami dengan jelas langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk jawaban soal nomor 3, tidak terdapat kesalahan atau miskonsepsi. Jawaban yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.